Oke guys, jumpa lagi di channel Bisnis Online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang mental bayi versus mental pengusaha. Jadi ini perumpamaan ya, kalau untuk yang mau mulai usaha itu ketakutan ya, ketakut gagal, takut modalnya habis, takut bangkrut, takut lain-lain. Pokoknya takut semuanya deh gitu. Jadinya nggak mulai-mulai. Di sini yang jadi sebenarnya yang jadi apa ya, yang jadi alat pemicu ya, alat alat pelecut istilahnya semangat dalam berbisnis itu ya dari sang bayi gitu. Kita tahu bayi itu dari lahir itu dia mulai, ya istilahnya, ya dia bisa duduk, bisa makan, dia mencontoh, mulai ya, dia mengcopy, mencontoh yang dewasa di sekitarnya. Dia lihat dewasa itu pada jalan, pindah ke sana ngambil makanan segala sesuatunya. Jadi dia mulai ada insting kalau dia juga bisa gitu loh. Makanya saat ya dia mulai belajar bangun, duduk, dan dia mulai pengen jalan gitu. Bayi biasanya seperti itu, pengen jalan, dia merangkak, mulai tangannya meraba-raba ya di daerah sekitarnya. Kalau ada yang bisa dipegang, dia akan berusaha untuk ya berdiri di atas kakinya gitu. Dan kenyataannya apa ya, ya 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 jatuh gitu, sama seperti orang naik sepeda lah, itu akan jatuh gitu. Karena apa? Karena pondasinya belum kuat ya, otot kakinya belum kuat. Di sini kita paham bayi itu benar-benar manusia yang muda gitu, muda belia banget ya. Dan saat dia jatuh pun ya dia nangis tersungkur gitu. Kena jidatnya bengkak atau malah lecet berdarah, dia nangis. Ya di sini besoknya ya dia tetap tetap pengen jadi orang dewasa, pengen berusaha jalan, dia akan mencoba lagi. Bedanya seperti itu. Bayi akan mencoba lagi, entah itu dia merasa jenuh kalau cuma diduduk, atau dia ngelihat orang dewasa itu bisa jalan, bisa lari, ya pokoknya dia pengen seperti itu. Dia pengen pengen gembira itu, pengen ya pengen pengen hidup ya, menjadi menjadi sama-sama dengan orang-orang dewasa itu, sama-sama bisa jalan, sama-sama bisa lari, sama-sama bisa kemana aja yang dia mau, seperti itu. Dia ngelihat sekeliling ada benda-benda di sekitar pengen dia ambil, dia tahu dia harus belajar jalan gitu. Nah di sini bayi itu akan jatuh, ya istilahnya benjut, apa sih, benjol, dan dia akan nangis. Begitu juga terus sampai dia merangkak, mulai akhirnya ya orang tua ya belajar, dituntun sampai ya kakinya kuat, sampai ya otot-ototnya semua tuh beradaptasi, sampai dirasa injekannya itu udah kuat. Nah mulailah bayi lama-lama berjalan seperti itu. Dan itu juga nggak stop di situ aja, dia belajar macam-macam, belajar ngomong, belajar mengapa, pokoknya ya kalau ada warna, belajar warna, menggambar apa, pokoknya belajar mainan-mainan yang mulai belajar benda ya, benda dan bentuk seperti itu. Dia belajar, bayi itu rakus akan belajar gitu. Sampai akhirnya dia bisa, sampai istilahnya dia bisa sekolah, masuk TK, bertemu dengan teman-temannya lah yang seumuran. Nah di sini saat kita udah dewasa ya, saat kita udah sekolah, ya kita tuh dihadapkan, ya mungkin ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah gitu, tergantung ya, nasib dan ya ini ya, finansial ya. Ada yang bisa sekolah, ada yang nggak bisa gitu. Nah sekarang kalau udah kita istilahnya udah dewasa, udah harus benar-benar
cari makan sendiri, cari nafkah, dan harus pengen pengen berusaha biar ya istilahnya naik level ya, mendapat ya, pengen beli sesuatu yang lebih, pengen beli rumah, pengen beli ya, pengen kehidupan yang lebih baik, sampai udah pasti pengen, udah rasa pengen usaha. Itu kenapa usaha, bisnis istilahnya. Bisnis itu kita ada potensi untuk menjadi besar ya, menjadi kaya, menjadi ya istilahnya kita nggak sebagai pekerja ya. Kalau pekerja itu ya kita dapat gaji, kalau pebisnis itu menggaji orang, membuka lapangan kerja, seperti itu. Seharusnya pebisnis itu mulia ya, dia membuka pekerjaan, dia membayar pajak, dia mendapat keuntungan dari hasil jual beli atau jasa. Nah, di situ sebenarnya potensinya itu sangat menggiurkan, sangat ya, pokoknya namanya bisnis itu menjadi pilihan yang ya istilahnya yang ada orang dari mulai dari bawah bisa ada ya, merangkak tangga terus sampai ke tangga atas, seperti itu. Mulai dari istilahnya nggak punya modal bisa dengan bertahap belajar, praktek, akan mencapai tujuan ya, puncaknya itu ya kekayaan, kesuksesan, seperti itu. Nah, permasalahannya untuk orang dewasa yang biasanya habis keluar dari sekolah, lepas dari orang tua, ya pokoknya dia tuh untuk apa ya, untuk terutama sih untuk mengambil keputusan itu banyak yang belum berani itu, banyak yang takut. Takut apa? Takut gagal. Kalau gagal gimana? Nggak bisa makan. Ya gagal emang kita nggak ada pemasukan gitu. Untuk beli makanan kita nggak bisa gitu. Makanya kan di sini ya sebelum bisnis kita sebagai manusia harus mempersiapkan. Kalau dalam ilmu manajemen itu ada istilahnya rencana atau planning ya. Sebelum mulai itu kita planningnya seperti apa dulu. Kalau Sirtiman sih lebih lebih fokusin kalau bisnis ya. Bisnis itu kan 80 atau 90% itu gagal. Dan untuk 10%-nya itu kita ya persiapkan dana untuk mulai lagi aja gitu. Dana untuk mulai lagi. Jadi saat gagal ya kita bisa istilahnya bisa mulai lagi. Sebenarnya kalau modal dengkul yang nggak punya modal sekalipun juga bisa gitu. Kita punya apa sih, punya ya modal itu bisa dari skill skill orang, bisa dari modal orang lain, bisa dari ya skill kita sendiri ya, nggak pakai duit tapi pakai skill kita bisa ya. Pokoknya gimana caranya ya, pokoknya biar kalau gagal kita bisa start lagi, seperti itu. Nah, itu yang harus dipersiapkan ya sebagai orang dewasa gitu, bukan bayi gitu. Dan kalau orang dewasa ya segala sesuatunya ditanggung sendiri. Kalau bayi kan ya masih ada orang tua yang nyapih atau yang ngurus gitu. Kalau dewasa kita harus benar-benar ya bertanggung jawab sama keputusannya. Kalau gagal ya udah terima kegagalan, mulai lagi gitu. Ya terserah ini kalau bisnisnya. Pokoknya jangan sampai bisnis yang cuma ikut-ikutan, ditawarin teman, ditawarin kerjasama. Bisnis harus benar-benar belajar, yang kayak bayi tadi belajar. Dia jalan kaki kanan dulu jatuh, besoknya kaki kiri dulu, seperti itu. Nah, untuk yang mau mulai usaha yang nggak berani, ini apa ya? Ya ya kalian akan ada harus mengalahkan rasa takut gitu kalau mau sukses. Kalau nggak ngalahin rasa takut, kalau nggak berani ngambil risiko, ya kalian nggak akan pernah sukses tuh, jadi penakut terus ya. Jadi ujung-ujungnya kerja terus. Kalau kerja terus ya udah dipatok lah, kalian akan segala sesuatunya diatur, dapat duitnya diatur sama bos, harus bayar ini itu, ngikutin peraturan pemerintah ya. Semua juga ngikutin ya, cuma kalau untuk pekerja itu lebih
lebih banyak dirugikannya deh gitu. Kalau bisnis masih bisa ya macam-macam, entah itu investasi di yang sulit dijangkau oleh pemerintah seperti itu. Nah, kalau kerja kan kita bisa langsung gaji dipotong asuransi, potong pajak, dipotong dan lain-lain. Jadi ya pas take home pay-nya itu ya jangan heran gitu, jangan mimpi untuk membeli rumah, membeli mobil dan lain-lain yang ya mungkin ada aja sih para pekerja yang gajinya tinggi, ya itu kan harus benar-benar sekolahnya mengeluarkan effort ya, duit dan ini, lebih lah seperti itu. Mungkin mungkin ya kalau mau kerja pun ya standarnya lah zaman sekarang tuh SMA dapat kerja jadi apa sih, jadi cleaning service, jadi SPG, jaga stand di mall ya seperti itu, atau kerja di pabrik. SMA dia ijazahnya D3 mungkin bisa jadi supervisor startup seperti itu. Kalau S1 jadi manajer. Nah kalau di bisnis kita bisa mulai dari mana aja gitu, nggak sekolah pun bisa, berijazah pun bisa ya, masing-masing ya. Video sebelumnya Firman udah kasih apa tentang ini ya, video yang ini ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma jadi wirausaha, udah dibahas itu bedanya gitu. Nah di sini yang jelas mentalnya ya, mental pengusaha ini benar-benar harus paham kalau mental pengusaha itu nggak mulai langsung jagoan gitu. Sama seperti bayi tadi, ini harus ditempa ya. Harus banyak praktek, harus banyak, pokoknya dapat pengalaman sebanyak-banyaknya dapat ya. Kalaupun harus gagal, kita harus mikirkan resiko, bisa bangkit lagi gimana caranya gitu. Kalau gagal oke, kita masih ada dana cadangan nih, seperti itu. Nah di sini emang harus ditekankan ya, biasanya sih gagal itu benar-benar apa ya, jadi jangan nyimpan cuma apa sih, nyimpan modal cuma untuk kalau udah gagal terus mulai lagi terus udah gitu. Ya disarankan sih sampai 9 kali atau 20 kali. Jadi saat gagal 15 kali kita masih bisa start lagi seperti itu. Nah inilah mental pebisnis saat kalian kerja atau pengen atau yang nabung ya, ini memang harus mulai ya nabung untuk bisnisnya nanti. Atau ya minimal ya punya istilahnya rekan-rekan yang bisa menolong untuk mendapatkan modal seperti itu. Dicari cara gimana caranya deh gitu. Yang jelas saat gagal bisa mulai lagi, gagal bisa mulai lagi, dan ya ini harus dipastikan ya. Yang ngasih modal juga biasanya udah gagal 5 kali kan, yang ngasih modal juga jadinya mikir-mikir dulu. Gua udah usaha 5 kali tapi gagal terus. Nanti kalau dimodalin lagi jadi gagal 6 kali. Ini harus bisa ya, dari kegagalan itu harus bisa disusun ya, kayak disusun sebuah cerita gitu, apa harus disusun sebuah apa sih, keadaan yang gue hampir berhasil itu. Cuma ada beberapa ya hal-hal yang butuhnya ya, itulah saatnya butuh investor yang lebih solid atau apa gitu. Kalau seandainya gue ketemu investor lebih solid, mungkin ini akan lebih bagus ya. Begitulah, kita harus belajar dari kegagalan, belajar nyeken ya gagalnya di mana juga ya, untuk selanjutnya proyek mulai lagi bangkit dari kegagalan. Jadinya ya kita nggak terpukul gitu, justru malah berambisi. Aduh jangan lama-lama lah gagalnya itu, jangan, pokoknya kalau gagal itu jangan kelamaan ya. Kalau kelamaan itu benar-benar ya bisa membuat kita frustasi, depresi. Kalau gagal kita harus segera bangkit. Ya teman udah banyak mengalami kegagalan ya. Saat usahanya bagus tiba-tiba ya ada faktor-faktor yang bikin ya, entah itu kadang kasihan sama teman, kadang kasihan sama ini. Ya cuma ya kadang ya pebisnis emang harus kejam gitu. Teman ya teman, saudara-saudara, tapi bisnis harus jalan terus gitu. Kadang ada aja sih yang teman yang ya begitulah, diperkerjakan tapi dia malah mencuri seperti itu.
Ya kayak gitu kan jadinya ya merugikan ya. Jadi kita bikin, terus terang bikin usaha bangkrut kalau kayak gitu. Ya cuma harus sejalan dengan waktu, ya jalan terus gitu. Kayak dulu Sirtiman pernah jualan sewa buku yang masih kecil, pernah sewa-sewain style video Betamax VHS di rumah. Ya mulai terus jualan terus ya, jualan ikan lohan, jualan bisnis rental PS, jualan, ya pokoknya ya macam-macam lah, macam-macam dari, ya pokoknya sampai saya terakhir ini ada dropship, ada jasa website, ada jual beli link, jual beli blog, jual beli website, ya semua di itu jadi benar-benar jadi satu cerita ya, nggak cuma kegagalan aja. Jadi setiap usaha itu ada satu hal ya, satu atau dua hal yang bagus itu kita cantumkan ya di, istilahnya di sales letter hidup kita gitu. Jadi saat orang istilahnya mengecek ya atau melihat profil kita tuh, oh dia udah berhasil begini ini. Ya cuma untuk kegagalan ya, ya itu nggak harus ditulis tuh. Kadang kalau namanya investor kalau melihat kegagalan itu kan jadinya pesimis, jadi nggak jadi ya. Kita tulis kebaikan, keberhasilan kita gitu. Pernah dapat apa aja. Nah, jadi dia buat pertimbangan untuk menilai ini orang pernah dapat melakukan hal-hal yang sulit gitu. Nah, itulah itu. Sebenarnya itu yang dibutuhkan ya, untuk berbagi ke teman, untuk ngajak bisnis seperti itu. Ya, pokoknya kalau ada rapot bagus itu yang di-share. Kalau ada rapot jelek, ya namanya ya umumnya ya rapot ya kita bagus di olahraga atau bahasa Inggris dan tiba-tiba matematikanya tuh emang rata-rata jelek gitu karena menjenuhkan dan lain-lain. Ya itu yang kita tampilin bahasa Inggris aja, bahasa Inggris bagus nih, udah ketemu sama bule ini nih hasil, nah seperti itulah. Kalau matematika kita jelek ya, emang kita nggak suka hitung-hitungan gitu, kebanyakan teori. Ini juga nggak dipakai di kehidupan zaman sekarang. Makanya ya kalau matematika udah nggak kepake banget deh. Ada kalkulator, ada chat GPT dan lain-lain tuh. Jadi kita butuh kreativitas yang lain, terutama dalam ya, kalau bisa bahasa Inggris, kalau bisa skill yang lain, skill menggambar, edit, skill video, semuanya. Skill ya pokoknya hobi, semua hobi yang dikuasai, semua keterampilan yang dikuasai itu ya jadikan kita sebuah profil yang bagus seperti itu. Jadi saat kita bangkrut kita udah persiapkan nih profil kita. Terus yang pengusaha yang ya pokoknya investor ya. Namanya orang investor kan kadang ada dunia pekerja, ada dunia bisnis, ada dunia investor, ada dunia profesional, itu beda-beda gitu loh. Nah di situ kita harus bisa ya paham pekerja, investor. Ini jangan maksakan, kalau dia pekerja jangan dipaksakan jadi minta modal sama dia, karena ujung-ujungnya ya itu modalnya benar-benar dari hasil kerja mereka gitu loh. Itu benar-benar hidup mati mereka itu. Jadi kalau gagal ya kemungkinan kita akan dimusuhin, dibenci dan lain-lain. Beda sama investor. Investor udah sering gagal, dia udah tahu lah namanya dunia invest ini rawan kegagalan, dan dia punya senjata, punya bekal lah. Kalau istilahnya sukses sekali, gagal bisa 19 kali, itu lebih kejam lagi gitu. Jadi kerjanya dia cuma invest aja gitu, karena dia emang nggak bisa bisnis, dia punya modal invest, untung modal invest, membesarkan uangnya seperti itu. Ya rata-rata mereka invest di bisnis, invest di finansial dan lain-lain. Cuma kalau yang kalau paham sih ya seharusnya invest itu ya di aset menghasilkan cash flow ya. Cuma ya investor juga ada tingkat-tingkatnya, kelas-kelasnya. Ada pemulanya, ada yang udah jago, yang main saham, yang main ya pokoknya bursa, efek semua, forex, apa valuta asing, itu ada macam-macam kelas-kelasannya dan bidang-bidangnya gitu. Jadi kalau yang sukanya invest di, ada yang suka invest di pedagang martabak, telur,
ada yang suka invest di ya macam-macam lah, invest bisnis bakso seperti itu. Orang beda-beda itu. Di itu emang harus cari yang pas dan benar-benar harus cari yang pas ya. Ya kalau enggak nanti ya kalau enggak sesuai dengan ininya juga mereka menuntut lebih, kitanya juga kapasitasnya juga masih belum bisa untuk tuntutan mereka ya, ya jadinya ya tarik-tarikan jadinya ya, jadi apa jadi perselisihan gitu jadinya ya nggak sesuai perjanjian atau apalah. Jadi ya sebelumnya dipersiapkan lah ya, kalau usaha modal ini kita usahanya ini, kapasitas gue segini, profil gue ini. Nah kalau usahanya ini berhasil atau gagal, nah ini yang penting kita ada targetnya kayak gini gitu. Ya pengusaha harus bisa kasih target gitu. Minimal 50% dari targetnya udah bagus daripada nggak ada gitu. 50% lumayan lah gitu. Untuk modalnya masih bisa diputar lagi, kalau setengahnya itu sebenarnya masih bagus. Kalau misalnya 90% itu udah bagus gitu. Itu udah benar-benar usahanya udah bagus, udah tinggal ngelipat gandakan aja deh gitu. Nah, di sini ya kita ya sebagai orang dewasa ya udah melewati masa-masa bayi, seharusnya emang harus diingatkan kembali gitu. Kalau urusan mental ini ya jangan kalah sama bayi gitu. Bayi punya ambisi, punya keinginan yang kuat. Kita juga pengusaha juga harus seperti itu. Dalam artian juga harus benar-benar antusias. Nggak ada aja pokoknya buang rasa gagal, mikir-mikir penundaan kayak gitu. Itu bukan seorang pebisnis lah itu. Bisnis tuh harus mulai gagal, mulai lagi gagal terus sampai 5 tahun 10 tahun nggak terasa. Itu kehidupan berjalan terus sehingga akhirnya kita jadi orang yang mental bisnisnya dapat gitu. Itulah bisnis seperti itu. Jadi nggak cuma awal-awal membuka usaha nih gagal nggak ya kira-kira ya. Kalau kayak gitu kalau kayak gitu mendingan nggak usah buka usaha, mendingan Sirtiman bilang loncat dari jurang aja lah. Ya jadi gimana kalau mau buka usaha takut ya gimana, untuk usaha aja itu harus perjuangannya itu harus lebih berat daripada bayi gitu loh. Dan ya, bayi aja kadang bayi aja itu beresiko ya, karena namanya bayi bisa jatuh, bisa cedera, luka atau mati, dia aja jalan terus gitu. Makanya kita sebagai orang dewasa, jiwa muda, nah ini harus apa ya, kalau jatuh ya emang sakit gitu, cuma kita harus bangkit lagi, jangan lama-lama kalau udah lagi kondisi jatuh drop ya, jangan lama-lama, kita harus segera ya ngeraih apalah, pokoknya naik dari jurang kejatuhan itu kan, naik terus mendaki ke gunung sampai berhasil seperti itu. Ya hidup itu memang seperti itu gitu. Kalau cuma memikirkan aduh nanti gue bangkrut, nanti gue gagal, modal gue kurang, ini itu banyak alasannya yang nggak mulai-mulai usahanya gitu loh. Makanya kita harus segera kalau udah fokus di jalur bisnis itu segera manfaatkan, scan kiri kanan teman semua, ajak mereka untuk modal. Ya seperti itulah kehidupannya, usaha butuh modal. Kalau nggak punya modal pun ya bisa mulai dari yang nggak pakai modal kayak dropship atau ya, yang jelas start, mulai gagal bangkit lagi terus seperti itu gitu. Teori ini itu yang nggak kepake gitu. Yang penting dia harus ngerasain sendiri gitu. Kebanyakan teori jadi nggak mulai gitu, jangan begini jangan begitu. Makanya kalau ada apa ya Sirtiman, kalau ada bisnis jangan begini jangan begitu, yang kayak itu Cak Lontong bilang 4 hal yang harus dihindari. Ya ini yang dihindari ya nggak usah disebutkan. 4 hal yang harus dihindari nggak usah disebutkan, kalau disebutkan nanti kita gagal. Makanya nggak usah.
Ya, makanya jangan seperti itu gitu. Kita kalau ada hal-hal yang apa sih, yang membatasi, membuat kita jadi nggak jadi gitu ya, seharusnya jadi nggak jadi, lebih baik nggak usah gitu. Ada tulisan 10 hal yang harus dihindari, mendingan nggak usah, kita lakuin aja 10 hal itu, gagal nggak apa-apa, kita dapat sesuatu gitu. Kalau menghindari semua, ya kalau dari misalnya 10 hal kita gagal, 10 hal itu kita udah ngelakuin banyak, kita dapat pengalaman banyak. Kalau nggak melakukan semua itu, kita nggak akan tahu gitu loh. Kita nggak akan pernah gagal. Biarin aja kalau gagal. Ya kayak bisnis apa, model kayak di YouTube. Jangan begini, jangan begitu. Algoritma ini harus ngupload segini, harus bikin konten kayak gini. Ini bebas-bebas aja gitu loh. Mau bisnis di YouTube nggak ada hukumnya kok. Nggak ada ya. Ya kalau ada hukumnya itu diikutin peraturan pedoman. Cuma kalau masalah mau ngupdate konten, ya gimana caranya biar mood kita ya jalan terus gitu. Jangan ngikutin pakar-pakar bilang begini, wah kita mah nggak bisa gitu. Apalagi pemula gitu. Kita nggak bisa gitu. Kita yang penting mulai benar berdasarkan yang kita bisa dulu. Kalau nggak gitu ya kita nggak mulai-mulai. Kadang gimana ya, di usaha istilahnya branding ya di YouTube itu, ya itulah, kalau ngikutin yang lain tuh harus macam-macam cara. Ada yang ikutan saling subscribe, ada yang ikutan ya bikin kontennya itu apa sih, copas re-upload, ada yang tanpa muka, ada yang bikin kontennya banyak dalam ya seperti itu. Hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang bikin ini kamu diklik dan lain-lain, semua ya, semua ya, ya kita tetap ya harus filter ya mana yang terbaik buat kita. Jadi benar-benar kita tuh mulai sampai akhirnya dapat feel, sampai terus grafiknya naik gitu. Jangan tiba-tiba mulai denger denger ya jagoan algoritma bilang begini, ya kita nggak bisa, drop, akhirnya nggak lanjut lagi. Itu buat apa juga gitu. Lebih baik terus aja sampai grafiknya naik. Ya ada saat kita drop, cuma kita harus ya start lagi lah. Kita memulai apa menuntaskan apa yang kita mulai, seperti itulah. Kalau udah ke jalur ini ya udah gitu, antepin aja. Hasilnya kita lihat 5 tahun 10 tahun yang ke depan. Ya ini kayak di Sirtiman sendiri lah. Lihat di sini 10 tahun yang lalu. Ini kan sampai sekarang ini Sirtiman ya konsisten gitu loh. 10 tahun yang lalu sampai sekarang konsisten. Malah channel ini dibuat tahun 2009 tuh. Berapa kali ya Sirtiman ini bergabung 2009, 21 Desember 2009 seperti itu. Nah di sini ya emang harus konsisten ya, nggak ada ini itu. Jagoan apa, jagoan itu bilang, jagoan YouTuber apa bilang channel mau mati ini itu. Ya channel mati itu kalau benar-benar udah di ban sama YouTube, itu pun kita bisa buka lagi gitu ya. Jalan terus aja gitu. Ini kan bukti lah 10 tahun ya, ya rezekinya segini gitu, mau gimana lagi gitu. Tiap orang juga mau belajar kayak gimana juga ya harus paham rezekinya gitu. Kayak di sini 1 tahun yang lalu dibanding 10 tahun ya mungkin ya view-nya beda dikit, tergantung lah. Tergantung rezeki-rezekian yang nonton, algoritma semua. Yang jelas konsisten, jangan cuma awal-awalnya doang ya. Namanya udah mau mulai di sini, ya udah mudah lah gitu loh. Nah, juga di bisnis online seperti itu. Ya ini kayak YouTube ini dimanfaatkan untuk bisnis. Kita bisa branding, kita bisa lihat produk-produk kita bikin video agar orang bisa ya istilahnya order, klien semua bisa bisa lihat jasa kita, apa testi yang lain seperti itu. Jangan cuma apa ya,
Ada channel yang dia buka jasa sosial media, istrinya video apa isi videonya dia testi kliennya, ya ini nggak apa-apa gitu loh. Nggak harus ngikutin algoritma kata-kata kunci yang orang butuhkan, pertanyaan-pertanyaan kita buat video, nggak harus kayak gitu. Kita jadi apa yang kita benar-benar enjoy aja lah gitu. Jangan jangan terlalu kaku. Kadang gitu deh, orang tuh pada kaku-kaku, pada batu-batu sehingga ya gitu awalnya doang, terus habis itu drop. Nah, dia udah ngerasa ini kayaknya bukan buat gue, padahal kalau bisa dilanjut lagi ya kayak Sirtiman 10 tahun yang lalu mungkin drop lah, mulai ini mulai lagi setahun 2 tahun dan ya dia biasa aja gitu. Ya biasa aja, biarkan mengalir ya, biarkan orang ini juga ada view-nya, ada yang nggak sampai ribuan tapi ya ada yang nonton gitu aja sih. Semoga yang nonton ya bisa mengambil hikmah seperti itu. Oke, jadi itu aja yang untuk mental bisnis online, konsistensi dan ya terus keinginan untuk mencapai tujuan harus terus. Jadikan ya kegagalan itu ya cuma ya hambatan aja dan kita harus cari solusi untuk berhasil mencapai tujuan seperti itu. Oke, untuk yang ada yang mau tanya silahkan kolom komentar juga, jempolnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.